Bagi pecinta ikan hias, toko Terang Akuarium bisa menjadi pilihan untuk mencari berbagai jenis ikan hias yang dibutuhkan, karena lokasinya yang cukup strategis. Namun selain menjual berbagai jenis ikan hias, toko ini juga menjual beragam pakan ikan, mulai dari pakan hidup, pakan kering, atau benda hidup yang dikeringkan seperti maggot atau jangkrik. Juga ada pakan olahan seperti pelet dan lainnya. Nah, bagi Sobat Agro yang ingin melihat-lihat ada pakan ikan apa saja di sini, yuk kita simak penjelasan dari Ko Adrian selaku owner dari Terang Akuarium. Nah, kok tadi kan selain ikan hias, di sini juga ada perlengkapan aquascape, terus ada juga pakan. Tuh. Nah, saya mau nanya-nanya nih, di sini tuh tersedia pakan apa aja kok? Pakan ya, kalau mulai paling praktis itu kan biasa pakan kering ya, pakan kering atau pelet biasanya orang, atau kadang-kadang pakan kering bisa juga benda hidup yang dikeringkan seperti maggot kering, jangkrik kering, ulat kering dan sebagainya. Ada juga yang kedua, dari setelah pakan kering biasanya pakan beku. Oke, beku juga ada. Biasanya dari bloodworm atau cacing darah beku. Ada juga udang beku. Atau baby shrimp beku. Jadi orang yang maunya fresh tapi nya ya nggak ribet yang hidup gitu. Nah, yang terakhir ada juga pakan hidup yang paling susah penempatannya, seperti ikan mas atau udang hidup, ulet Jerman dan jangkrik kayak gitu. Oke, tapi yang paling banyak dicari itu yang kayak gimana sih? Yang paling praktis, orang paling sering beli sih pelet biasa, pelet dan pakan-pakan kering sama yang beku. Kalau yang hidup mungkin orang agak susah penempatannya, apalagi kayak ulet itu kan agak beli kalau orang naruh di rumah. Takut kabur. Iya, iya. Nah, apa namanya, kalau untuk peruntukan pakannya sendiri tuh setiap ikan beda-beda nggak sih kok? Setiap jenis ikan beda-beda. Jadinya mungkin kalau cupang lebih enaknya kita kasih pelet atau yang beku. Kalau ikan-ikan kecil kita di sini biasanya pakai yang beku atau pelet-pelet yang kecil sekali. Nah, cuman kalau untuk kayak ikan predator seperti Oscar, alligator, arwana, nah itu mau nggak mau harus pakan hidup. Jadi dia karena emang ikan predator, dia naturnya begitu. Kalau dikasih pakan kering, pakan yang udah mati, dia nggak mau, biasanya nggak mau ngejar. Oke. Nah, tapi aku di rumah punya ikan koi nih kok. Pakan yang kira-kira cocok buat ikan koi apa sih? Kalau koi sih paling sederhana, pelet koi aja, pelet koi biasa. Kecuali koinya lagi agak kurang sehat, lagi nggak mau makan, biasa dipancing pakai pakan beku atau pakan hidup, biasanya suka jadi nafsu makan lagi. Oke, gitu. Oh, jadi setiap jenis ikan itu sebenarnya pakan yang dibutuhkan hampir mirip-mirip ya? Ya, kurang lebih. Cuma kadang-kadang ada spesialisasinya aja, terutama kalau pelet. Wah, ada pelet khusus koki, ada pelet khusus koi, dan sebagainya. Oh, berarti udah ada merek sendiri itu? Betul, ada mereknya sendiri, dia ada peruntukannya lah, ada yang khusus perot, ada yang khusus lohan, gitu. Nah, kok kalau untuk setiap jenis ikan tadi kan hampir mirip-mirip nih pakannya, tapi kalau untuk ukuran ikan sendiri, misalnya burayak, terus ikan dewasa itu pakannya beda nggak? Untuk ukuran ikan, umur ikan itu pakannya cukup beda-beda dia, jenis apa ya, jenis peletnya. Ada kalau untuk burayak ada namanya mem, itu pun dibagi lagi 200-300 mikron, 400-500 mikron dan sebagainya, tergantung ukuran ikannya sendiri. Kadang-kadang juga orang kalau kasih kecil suka kasih artemia atau kutu air. Nah, seiring dia bertumbuh dewasa, nah peletnya bisa diganti yang lebih besar, atau kalau arwana bisa diganti cacing beku kalau dia belum bisa makan ikan atau ulat yang gede, dikasih yang kecil dulu. Nah, begitu dia gede baru pelet dewasa gitu. Oke. Kalau untuk pemberian pakan sendiri itu
ada takarannya nggak kok? Tergantung jenis ikannya. Kalau ikan-ikan kecil sekali sehari juga udah cukup kalau di sini. Kalau ikan-ikan predator kita bisa sampai 2-3 kali sehari, karena kalau dia kurang kenyang kadang-kadang dia suka galak sama temennya kalau ikan predator. Oke, iya, iya. Dan kalau ikan discus sendiri yang paling ribet perawatannya di sini bisa sampai 4-5 kali per hari kasih makan. Karena sedikit-sedikit discus nggak boleh terlalu banyak. Oh, sedikit-sedikit tapi dia harus sering-sering dikasih Iya. makan. Oke. Nah, berarti nih Sobat Agro, kalau untuk pemilihan pakan ikan sendiri harus disesuaikan dengan ukuran, juga jenis, dan apakah dia ikan predator atau bukan. Kayak gitu ya, Kak ya? Iya. Nah, yang terakhir nih, Kak. Pakan-pakan yang ada di sini tuh pasokannya dari mana sih? Kalau pakan hidup kita udah ada farm sendiri, jadi emang udah ada yang khusus dia ternak ulet atau ternak jangkrik untuk supply ke sini. Atau kalau pakan-pakan beku, nah kita juga ada supplier dari itu juga dia petani istilahnya. Jadi kalau pakan beku itu dia kan ternak barang hidup, baru dia bekuin, baru dikirim ke sini. Kecuali kalau pelet-pelet ini kita ada importir sih langsung dari Jakarta. Berarti harus datang ke sini langsung juga kalau untuk nyari pakan atau gimana? Kalau untuk pakan pelet bisa dikirim, pakan beku, pakan hidup juga masih selama daerah Bogor paling Gojek, Grab, instan ya, paling yang dengan motor nggak bisa dipaket gitu. Kalau dipaket cair, karena kalau pakan beku udah cair nggak boleh dibekuin lagi. Berarti benar-benar harus pas dikasih ke ikannya juga beku? Iya, jadi kalau di rumah kadang-kadang, nah itu yang suka jadi perdebatan sama istri-istrinya, karena nggak boleh ditaruh dalam kulkas. Oh, suka dikira makanan kali ya? Iya.